Sadati wa sayyidati ayul khudur, Bapak Bupati Cirebon, nggak usah PLT Bupati, itu aja lah. Sudah hakul yakin. Ki Haji Imron Rosyadi dan Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya orang santri semua. Pada malam ini minimal jadi santri semua. Bapak Ibu sekalian. Orang yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran, diperkenalkan kepada Ratu Sima, Raja Kalingga di Jepara. Walaupun si ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan, seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalingga, Jepara, terkenal ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan, memeluk agama Islam. Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai, mengkerangkeng apa? Mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Salam Nusantara bisa cerita begini, Bib. Karena beliau makhluk sangat bagus, walaupun tidak masuk Islam, tapi tidak musuh agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Riyasiddin An-Nisaburi, yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang, Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan ramalan Joyoboyo, itu sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, kitab rahasia-rahasia. Yang dibawa Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Kalau Syekh Subakir ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung Tidar, ada yang bilang di mana-mana, yang benar, yang prosentasenya paling benar, di Goa, di Sulawesi Selatan. Itu Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para da'i-da'i. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410 adalah Syekh Hasanuddin dari Cina, atau terkenal dengan Syekh Kuro. Kuro itu Qori yang mengajar Al-Quran di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Punya murid, salah satu muridnya namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, kepala bandar pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tapa, bukan dari Solo Tigo loh, dari Cirebon. Nah, Subang Larang ini Pak Hanif kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Sulit harinya nih. Kalau kebalikannya banyak, kebalikannya. Kebalikannya kuning, kebalikannya tinggi, kebalikannya langsing itu gak banyak itu. Tapi yang kutilang, aduh sulit harinya. Nah, suatu ketika Raja Siliwangi beragama Buddha dengar ada agama Islam, agama baru, berangkat dari Bogor ke utara, saya bunuh itu, kiai itu. Sampai di sana mendengar kutilang sedang baca Quran, kelepek-kelepek. Langsung lamar untuk saya sejak kiai, silakan tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam gampang. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih maksudnya. Udah saya cari di pasar gampang mau berapa biji. Nggak ada di sini. Adanya di Arab gampang saya mabur ke sana. Keluar dari rumahnya kiai, dia siap-siap terbang. Hong, macet. Biasanya terbang biasanya. 2 kali, hong, nggak bisa terbang. Hong, gagal. Kata Syekh Kuro sambil ketawa ngekek-ngekek barangkali. Kalau kamu mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru hong. Hongnya tetap dibaca. Bismillah dulu. Ringkas cerita terbang. Tidak lama datang bawa tasbih. Terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam. Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Tapi beliau Islamnya kurang betul-betul Islam. Karena hanya ingin kawin kutilang saja itu. Tapi akan punya anak. Pertama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci yang kuburannya di Gunung Godog, Garut. Yang kedua Syekh Somadullah yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang, dinikah oleh Habib. Namanya Said Abdullah Ahmad Khan. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nih dongeng kayak gini harus apa santri ini. Jadi bubarlah kerajaan Pajajaran setelah Prabu Kian Santang Sen Rahmatullah alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias
Maung Keling alias Maung Lodaya, oh banyak sekali aliasnya itu. Menguasai kerajaan Pajajaran, semua masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Maliping tetap agamanya Sunda Wiwitan atau Karuhunan yang menyembah Batara, Sang Batara. Itulah ulama mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dari Rengas Dengklok, Syekh Hasanuddin Syahkuro melahirkan beberapa santri ahli baca Al-Quran. Maka ketika Nabi Muhammad mengkader para as-sabiqin al-awwalin, kader pertama harus bisa baca Quran. Dengan benar, dengan benar. Saya sering mendengarkan orang ceramahnya enak banget. Begitu dalil berantakan Qurannya. Cebrik kelihatannya, jijik. Kafar yukafiru kufron. Masya Allah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Saya jarang bawa ayat Quran lagu ke pokoknya kempak ya. Suara enak itu semua keturunan Kiai Muta'ad. Suaranya enak-enak. Ya ayah saya enak, Kiai Maksum almarhum enak, Kiai Amin Sirot enak. Itu keturunan Kiai Muta'ad, suaranya enak. Ada raja dari Kanoman namanya Pangeran Nuruddin. Melihat kerajaan sudah dikuasai Belanda, dia meninggalkan kerajaan, punya anak dua yang terkenal. Satu Kiai Murtasim, dua Kiai Muta'ad. Kiai Murtasim punya anak Kiai Said, Kiai Said punya anak Kiai Sirot punya anak Kiai Akil punya anak Mustafa Akil itu. Yang Kiai Muta'ad punya anak Kiai Abdul Jamil, Kiai Abdul Jamil punya anak Kiai Abbas punya anak Kiai Abdul Abbas. Dan seterusnya buntet itu. Walhasil kemudian pernikahan misanan, ini lagi-lagi muter-muter. Putranya Kiai Murtasim Syekh Said kawin dengan Nyai Maimunah binti Kiai Muta'ad. Jadi akhirnya semua saudara, sebuah satu darah lah, keturunan Syekh atau Sultan Nuruddin, Sultan Kesepuan. Percaya silahkan, enggak apa-apa, saya dongeng sendiri kok. Mau percaya enggak apa-apa terserah. Jadi gini-gini keturunan Raja Cirebon. Itu kalau dari Kiai Sirot. Kalau dari istrinya Kiai Sirot, ibunya bapak saya, Nyai Fatimah, binti Nyai Fadilah, binti Kiai Soleh, bin Asnawi Kudus, bin Nyai Mujiroh, binti Nyai Ulfiah atau Mbah Godeg, binti Mbah Mutamakin, Kajen Pati, bin Sumodiningrat, bin Sumonegoro, bin Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir. Waduh. Maka bin Sunan Pengging. Alas, Masya Allah turunan beli kena digoreng lah. Cuma cerita. Jadi kalau Mustafa Akil itu sakti dari Jakatingkir. Kalau Mustafa itu suaranya enak dari Sultan Nuruddin Cirebon. Nah, bukan apa-apa. Nasab itu penting. Kanjeng Nabi niku dipilih khiyarun min khiyar. Dipilih dari bangsa Arab. Bangsa yang paling mulia. Dari Arab pilih dari Quraisy. Quraisy dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih lagi dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka tidak ada musuh Rasulullah yang mempunyai peluang menghina dari sisi keturunan. Nggak ada. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Kahin, Dukun, Paranormal. Nggak ada. Muhammad anaknya siapa sih? Nggak. Semua mengakui Nabi Muhammad mempunyai nasab yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Mekah. Oleh karena itu nasab itu penting. Tadi Habibuna tadi membahas kalau mau ngelamar harus ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam mereka menjaga gen, menjaga DNA. Hadirin saya hormati. Nah, Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, primitif. Dari sisi agama teologi, dhalalim mubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliyahnya. Ilmu ummiyin, agama, dhalalim mubin. Sesat sepol-polnya sesatnya. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Diperkenalkan baca Al-Quran. Oleh karena itu, saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrinya khatam Quran. Walaupun modern apalah, kalau enggak khatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pesantren pertama kali harus yatlu alaihim ayatih. Walaupun enggak kayak kempek banget ya enggak apa-apa lah, kalau kempek kan susah. Ada ismam, ada imalah lah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Angel banget. Watawa sobis sober harus mencamen karuan.
Hadirin saya hormati. Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir. Masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah mendatangi rumah adiknya, mau saya bunuh itu adik saya. Apa ini? Keluar ikut agama Muhammad. Nah adiknya Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar dobrak pintu, lihat apa yang kamu baca. Oleh adiknya, enggak boleh, kamu najis. Enggak boleh pegang ini. Dipaksa dia sini baca sambil gemetar. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk mencelakakanmu. Tanzilam tadhkiratan liman yakhsha, tapi sebagai pemberi peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Dan diturunkan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi dan menguasai arash, ar-Rahmanu al-arsy istawa. Sayyidina Umar setelah baca itu, aina Muhammad? Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, di Jihad Sud. Berangkatlah Sayyidina Umar ngetok pintu, para sahabat takut. Ini Rasulullah, Umar ini jago, aduh pokoknya jagoan, jawara. Ini kalau kita buka pintunya entah apa yang terjadi lah. Nabi dengan tenang, iftah lahul bab. Kak, saya sudah mendoa pada Allah, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah datang pada Umar bin Khattab. Masuk langsung mencari ma'aina Muhammad, membaca syahadah, masuk Islam. Kenapa? Karena sebab istima'il Qur'an. Jadi luar biasa. Quran bukan syair tapi ada syairnya. Quran bukan sajak tapi ada sajaknya. Quran bukan kitab ilmiah tapi ada mengandung ilmiah luar biasa. Quran apa? Bukan sejarah, bukan kitab dongeng tapi penuh dengan dongeng atau dengan sejarah. Quran tidak menghayal tapi ada hayalannya. Wa ma adraka mazzaqum ka'annaha ru'usus syayatin. Di akhir di neraka nanti ada pohon namanya zakum. Orang Arab pada tanya, apa zakum itu? Seperti kepalanya setan. Tambah orang angel bisa malah. Paham. Quran jamnya gitu. Kamu tahu nggak apa itu pohon zakum? Nggak tahu apa itu? Seperti kepalanya setan. Tambah jauh malah. Kenapa? Supaya menarik imajinasi. Khayalannya orang Arab. Menghayal setan itu kayak apa? Gitu. Supaya menghayal. Biarkan menghayal. Walhasil Quran luar biasa gampang adalah. Luar biasa. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqad kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi syiqaqin wa ma tabqina min hakami ma huribat qattu illa ada min harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayru liyadal jani'anil hurami laha ma'anin kamawjil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha fa qultu lahu laqad hasalta 'ala hablillah fa'tasimi laqad dhafirta fa bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Itu sifatnya Quran. Gak usah terjemah lah, ngerti Islam. Gak usah terjemah. Tidak pernah bosan baca Quran. Tidak pernah bosan. Silakan diulang-ulang, gak bosan. Itu Al-Quran luar biasa. Bahkan kelebihan Al-Quran apa? Dihafal gampang oleh siapa saja walaupun gak ngerti Pak, gak paham. Bocah cilik ngapal kayak Quran, cepet satu halaman, 1 jam lah kira-kira. Coba kalau ada syair atau ada tulisan bahasa Cina, gak paham sampean, suruh ngapalin, berapa bulan kira-kira? Ngapalakan bahasa 1 lembar, bahasa Jerman, bahasa Jepang, syair 1 lembar, dan gak paham artinya, gak tahu bahasa Jepangnya, gak ngerti. Ayo hafalkan, sebulan barangkali. Tapi Quran anak kecil, gak ngerti artinya, gak ngerti bahasa Arab selain Al-Quran, gak pernah ngomong Arab lah, gampang dihafalkan. Tapi juga gampang hilang. Saya dulu waktu di Mekah pernah hafal sampai ya 23 beberapa. Sekarang sudah banyak hilang. Ngurusin HTI gitu. Dah. Jadi
masuk Islamnya orang Jawa Barat sebab Al-Quran yang dibaca oleh seorang yang cantik. Jadi baca Quran, suaranya enak, lagunya merdu, orangnya cantik. Nah kalau orang yang nggak cantik ya belum tentu itu. Prabu Siliwangi belum tentu masuk Islam itu. Ya. Wa yuzakihim. Yang kedua, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar membangun karakter building. Agar orang dari jahiliyah gak ngerti apa-apa, gak ngerti nilai, gak ngerti norma, gak ngerti akhlak, gak ngerti budaya, tidak berperadaban. Diajari nafsunya, jiwanya berkarakter. Setiap kita ini punya jiwa. Jiwa itu punya dua perangkat. Namanya nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU. Ini datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, nggak menyakiti orang, tujuannya ibtigha amardhatillah, namanya bukan nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah apa? Kita harus besar himmah kita. Tahun 24 NU presiden. Itu. Bupati Cirebon sudah NU. Insya Allah nanti dilantik, insya Allah nggak lama lagi. Harus kita rebut. Luar biasa. Ini mumpung kita luar biasa mendapatkan wakil presiden yang nggak ngerti, ya orang nggak ngerti gimana lagi, Beb? Masa saya layanin itu sama-sama gobloknya nanti. Ma'ruf sudah tua, masih ambisi, tinggal matinya saja. Loh, ini goblok namanya orang nih. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, bukan hawa nafsu, namanya himmah. Muhammadun qa'imun lillahi dhu himami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun khairurus lillahi qatibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Panjang lah. Walhasil Nabi Muhammad pun orangnya himanya besar. Kalau himanya nggak besar, nggak akan sukses. Wali Songo himanya besar. Kalau nggak himanya besar, nggak akan sukses. Kiai Hashim, Kiai Wahab himanya besar. Kiai Wahab tahun 27, 28, 29, tahun 30 sampai ke Menes, Pandeglang. Saya saja sekarang ke Menes males. Masih nggak enak ke sana tuh lah. Kiai Wahab datang ke sana, bikin NU, namanya Kiai Abdurrahman. Kakeknya, istrinya Kiai Hafidh Utsman almarhum, Kiai Abdurrahman itu. Dia berdiri NU di Banten. Terus ke Sumatera Selatan, Palembang. Kiai Kamil Soleh, bapaknya Taufik Kamil mantan Dirjen Haji waktu Pak Agil Munawar itu. Terus ke Bogor, Pak Gentongan Kiai Abdul Hamid. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara. Ke Semarang, ke Cirebon, liwat. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Syatori Al-Jawinangun, Kiai Suja'i Segeran Indramayu. Ke Semarang, Kiai Ridwan. Ke Lasem, Mbah Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum, guru saya Rois Am. Dan ke Kudus, Raden Asnawi Kudus. Ke Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Kiai Faisal. Dan Kiai-Kiai yang lain. Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Uang sendiri itu. Nah karena pergi-pergi waktu itu nggak bisa langsung pulang. Kalau saya sekarang ke Surabaya, sore pulang bisa. Kemanapun bisa langsung pulang. Ke Papua pun pagi datang senat ceramah, sorenya pulang. Kiai Wahab coba bayangkan berbulan-bulan. Maka istrinya banyak. Sampai lupa jandanya. Suatu ketika naik kereta api dari Jombang. Di Jogja ada perempuan naik. Duduk di depannya. Lama-lama, aku kayak kenal kalau saya main gini. Langgang kalau bekas jenengan. Lupa, janda lupa. Jangan ditiru. Kalau ilmunya kayak Kiai Wahab gak apa-apa. Hal yang saya hormati. Karakter. Himmah. Ya, besar himmahnya. Nah, terutama pemangku pesantren. Pewaris pesantren. Jangan hanya membanggakan almarhum. Saya cucunya Kiai. Saya bapak saya, kakek saya Kiai besar. Alim. Ente apa? Gombal. Gombalnya apa? Lap, serbet. Mending serbetnya meja. Serbetnya WC lagi. Masya Allah. Bapaknya alim, kakeknya alim. Lah kamu gombal. Jangan sampai ini. Maka kita menerima warisan kempek ini, Kiai Mustafa ini, mewarisi dari orang besar, orang bermanfaat ilmunya, dari jad sampai ayah, dan sampai sekarang, alhamdulillah kita tunjukkan kemampuan kita. Tidak hanya mengandalkan nasab, tapi juga hasab prestasi kita. Wa syarrul alamina dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi nas hasaban jadida. Sejelek-jeleknya manusia hanya membanggakan judud, membanggakan kakek, membanggakan ayahnya, tapi kamu sendiri bukan orang besar. Sebaik-baiknya orang adalah dzu hasabin qadim.
Kakeknya orang besar, kebesaran yang sudah kita warisi, aqama li nafsihi hasaban jadida, kita pun membangun kebesaran. Itu loh, paham betul? Kakek kita kiai, kita pun harus kiai. Kakek kita ulama besar, kita pun harus menjadi ulama besar. Kakek kita macan, kita pun harus jadi macan. Kalau ada pesantren, tadinya kayaknya alim-alim, macan lah. Sekarang sepi. Idza mal jahlu khuyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Kalau kamu lihat ada pesantren, tadinya kayaknya besar alim-alim, baca Fathul Wahab, baca Jamu Jame, sekarang kok sepi. Itu berarti macanya sudah jadi monyet. Ra'aita usudaha musikhat kuruda. Ya Allah. Hadirin saya hormati. Jadi himmah harus besar. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku surut dari perjuangan, tidak akan mundur, tetap akan maju sampai saya mati demi Islam. Itu himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.